Gus, selain menjadi pejabat di lembaga ini, apa ini kesibukan yang dilaksanakan saban harinya? Nah, ini memang ini menarik nih. Hmm. Saya sebelum di Badan Haji Badan adalah Haji. orang swasta murni. Saya tinggal di Jombang. Jombang. Saya bangun tidur sebelum subuh malah. Saya ada santri di rumah saya. Saya bangunkan santri, ngajak sholat, subuhan. Habis subuhan mereka ngaji. Kemudian setelah itu saya ngopi. Iya, oke. Kemudian mereka berangkat sekolah, saya olahraga. Kadang goes, kadang jalan. Jalan pagi. Setelah itu saya agak siang dikit saya melihat, saya ini kan petani juga, saya lihat sawah, perkembangan gimana. Itu rutin, sore mereka pulang, kegiatan rutin di pondok lagi. Kemudian saya diminta Pak Prabowo menjadi salah satu pengurus DPP Gerindra, Wakil Ketua Umum. Itu mulai tahun berapa? 2019. 2019, oke. Agak berubah, saya banyak keliling. Nah, di keliling itu satu hal yang sulit. Kalau saya biasa makan di rumah 2 kali, kalau di keliling itu bisa 3 kali, 4 kali itu karena ketemu titik sini makan, titik sini makan itu membuat saya agak Bertambah bobotnya. betah bodohnya dan saya harus pandai-pandai mengatur ritme makannya. Oke. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun saya tidak ada pantangan apapun. Tapi ketika pindah ke Jakarta ini menjadi kepala ini ya lebih sulit lagi. Saya pagi udah berangkat, pulang kadang jam 10-11 malam. Tapi saya upayakan Senin Kemis itu masih bisa supaya apa? Saum. Ya, tentu ya sebagai bagian dari ibadah juga paling enggak itu mengurangi. Tapi yang susah ini olahraga ini. Olahraga susah. Jadi ketika ada kesempatan pulang sekitar jam 4 itu sore, itu mewah buat saya. Saya ambil sepeda, saya goes. Paling enggak ya sekitar 30-40 kilo. Tapi kalau itu nggak bisa ya pulangnya pagi biasanya. Pagi kalau di Jombang setelah subuh saya bisa. Apalah, tapi kalau di sini subuh kan masih gelap di sini. Dan saya nggak berani ke jalan raya takut. Kan banyak orang-orang yang ngebut pulang dugem itu, jadi ya nunggu agak siang dulu, ada waktu saya jalan. Kebetulan tinggal saya kan dekat Taman Menteng kan itu. Di sana ada jogging track di sana ya. Saya nikmati di sana. Tapi tetap saya upayakan itu. Dan ya alhamdulillah walaupun beban kerjanya cukup, pemikiran juga kalau orang gak siap bisa stres, tapi ya alhamdulillah selama ini bisa terjaga dengan baik. Berarti sudah bisa beradaptasi dengan Jakarta yang padat ini ya? Insya Allah bisa. Buktinya masih bisa olahraga ya? Banyak hal yang dulu saya olahraga saya macam-macam dulu. Apa aja selain? Saya dulu pelatih di di olahraga tenaga dalam. Pelatih dulu waktu itu. Apa namanya? Satria Nusantara. Satria Nusantara. Pelatih. Tapi setelah itu susah sekali waktunya. Saya dulu pernah agak aktif golf, tapi ya setelah itu nggak bisa lagi. Pernah rutin tenis seminggu 2 kali, sekarang udah susah. Yang bisa sekarang ya jalan atau gowes itu. Kalau nggak perlu partner, nggak perlu, penting ada waktu berangkat gitu. Berarti masih sempat berolahraga ya? Olahraga. Makan juga tidak ada pantangan, tapi ngatur diri lah. Ngatur diri. Saya kalau di Saudi kan hampir tiap bulan ke sana pasti teman-teman pasti kambing gitu aja. Dan saya tetap saya makan, tapi ya setelah itu saya kalau hari ini kambing full ya, besoknya kurangilah, nggak ada yang. Kayak kemarin ke Makassar
laut coba Iya, kan. iya. Ya tetap saya makan karena nggak ada pantangan. Tapi setelah itu saya sesuaikan dirilah dengan ya umur saya kan udah mendekati usia Rasulullah. Jadi ya tahu diri lah kita ini. Bagaimana kita mensyukuri sehat ini dengan menjaga kesehatan itu. Berarti keluarga sudah hijrah ke Jakarta semua nih? Masalah di situ, saya kan di rumah ada santri. Kalau istri saya ikut ke sini, siapa yang nunggu santri? Oke. Itu kan sementara kita diamanai oleh wali murid untuk di rumah saya ada sekitar 70 santri putri dan ya terpaksa lah istri saya masih di sana. Kadang-kadang ke sini, saya juga kalau ada kesempatan saya juga pulang. Biasanya berapa bulan sekali ke Jombang? Belum tentu sebulan sekali. Belum tentu ya? Belum sebulan sekali. Biasanya kalau saya ada jadwal ke timur, Ke timur mampir. belok. Oke. Nah, di usia yang sekarang ini, apa lagi nih yang obsesi yang pengen Gus Irfan wujudkan? Tentu saya ingin menuntaskan tugas di sini selesai. Setelah itu, jadi saya kan sebetulnya tidak ada ekspektasi di sini kan. Saya itu ditugaskan oleh partai untuk menjadi anggota DPR. Jadi 2024 kemarin itu kita berjibaku untuk kampanye. Iya. Legislatif sekaligus kampanye presiden jadi satu kan. Dalam tanggal 1 Oktober saya dilantik di DPR. Tapi hanya 3 minggu. Jadi langsung PAW. PAW. ya. Karena itu agak kaget saya kok diberi tugas tambahan seperti ini. Tapi setelah jalan saya tahu baru paham ini. Saya baru paham maunya dari apa tujuan dari presiden apa itu. Saya tahu makin paham. Dan bagi kami itu ditugaskan dimanapun yang penting beri manfaat kepada umat, kepada masyarakat ya. Oke sajalah. Jadi saya harap selesai, mudah-mudahan selesai di sini nanti tidak ada tugas tambahan lagi, saya bisa kembali ke pondok lagi, iya, nunggui santri. Santri-santri ya. Okay. Kalau untuk keluarga seperti apa supportnya Gus Irfan bertugas di Jakarta? Keluarga ya pada awalnya terutama saya agak kaget, tapi ya karena ini udah memberi kemanfaatan untuk banyak orang ya bismillah, mereka ikhlas dan semua keluarga juga support. Oke Gus, apa nih pesan kepada generasi muda agar bisa berprestasi dan bisa meneruskan perjuangan generasi sebelumnya? Ya. Pada anak-anak muda, generasi muda, para pendahulu kita, para pendiri bangsa itu sudah mati-matian mengorbankan pikiran, tenaga, darah, nyawa mereka untuk kemerdekaan ini. Yeah. Dan sekarang tugas kalianlah untuk dibawa kemana negara ini. Jangan dibiarkan negara ini sudah diperjuangkan mati-matian oleh para pendiri bangsa, sementara saat ini kalian tidak ikut berpartisipasi dalam menentukan arah dari bangsa ini. Jangan sampai perahu atau perahu yang bernama Indonesia ini dinakodai oleh bukan bangsa Indonesia. Itu yang harus kita harapkan, dan ini anak-anak muda ini yang kita harapkan. Saya kan mungkin ya 5 tahun lagi udah selesai. Mereka yang sekarang ini yang masih mahasiswa, yang masih atau yang mereka sudah usia 30, 35 itu yang akan menjadi penerus pengemudi dari kapal yang bernama Indonesia ini. Jadi harus siap melanjutkan tugas. Betul sekali.
Matur suwun ini, Gus, atas waktunya. Iya. Semoga menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Salam untuk semuanya. Sehat-sehat. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.